Selamat siang, Selamat Caroline. siang, Bapak. Senang ketemu kembali. Iya, akhirnya ya, Pak. dengan- Sudah tahun ketiga nih Oh, kita. udah tahun ketiga ini makin besar. Iya. Apa namanya? Kita lihat kan dulu itu masih seperti tampilannya masih seperti Iya, biasa banget ya. terlalu infrastruktur banget. Betul. Ya. Sepertinya seperti udah gitu aja gitu, default aja gitu Iya. kan. Tapi sekarang ini fiber home apa biasanya panggil fiber of home. Fiber home. Iya, fiber home. Mm-mm. Ini mengapa sampai kemudian tampil seperti ini? Ada pesan apa ini ceritanya? Iya, di satu sisi kami lebih ingin dikenal masyarakat lebih luas lagi. Iya, Karena kami juga ingin mendukung berbagai macam sektor. iya. Nah, makanya dari waktu di saat ada undangan untuk ikut join di event seperti ini, Iya. makanya kami berkesempatan nih untuk dapat memperluas lagi dan ingin menunjukkan kepada masyarakat luas atau pengunjung yang di sini mengenai solusi-solusi produk dari kami. Iya. Gitu. Nah, ini sekarang kita sudah mulai arah ke solusi ya. Eh, Jadi fiber home ini di aspek apa nih solusinya? ya. Nah, artinya yang sudah experience lah, yang sudah Iya. dilakukan. Sekarang sih lebih, makanya untuk sekarang produk kami tampilkan yang sudah support Wi-Fi 7, Iya. perangkat-perangkat yang sudah Artinya Wi-Fi yang 7. sudah implemented nih. Iya. ceritanya. Dan kami sudah menghasilkan ya, Iya, maksudnya. memperkenalkan. Iya. Karena kan juga mengikuti perkembangan teknologi zaman sekarang. Iya, iya. Jadi kami akan memberikan produk-produk dengan solusi yang lebih terupdate. Iya. Beriringi dengan berkembangnya teknologi sekarang. Ada Iya. 5G, sudah mengikuti AI, ada. Ya, itu nanti saya bakal tanya itu. Oh, Caroline. aduh, ya. Artinya kalian adaptif ya. Adaptif. Saya ingin tahu dulu, ini head office kalian di mana? Office kami ada di APL Tower, Jakarta Barat. Sebelahnya Central Park, Pak. Itu di Indonesia. Di Indonesia. Kalau di World, Kalau di kantor pusatnya ada di Wuhan. di Wuhan ya. Di Wuhan, Oh, ya. Mungkin untuk yang lain lebih kenal juga ya dengan Iya, kota jadi Wuhan. ceritanya begini, itu kan kalian dari Wuhan. Itu supaya saya lihat lebih makro lagi, itu di negara-negara mana saja sepengetahuan Caroline yang fiber home sudah eksis. Fiber home juga sudah berkembang di negara lain juga seperti di Amerika, Iya, di ada di Eropa. Singapura, iya, Iya. ada di Malaysia, ada Iya. di Filipina, Iya. Thailand, seperti itu sih Pak. Ya. Gitu. Dan ini nih, Gimana Pak? jenis apa sih solusinya ini selain yang disebutkan tadi, yang lebih menarik ini untuk dapat memberikan kontribusi besar ke perusahaan itu di aspek apa? Di jenis-jenis segmen seperti apa? Lebih ke AI sih Pak ya jadinya ya. Sekarang Betul ini, ya. wah, ini. Semua saya lihat AI ini. Jadi kami ini memberikan solusi tidak hanya di bagian darat saja, Iya. tapi ada untuk yang di bagian bawah laut. Ya, Bawah laut yang dimana kami juga menampilkan submarine. ya, Jadi submarine kami tidak hanya memproduksi kabel saja, tapi kami juga memiliki kapalnya untuk operasionalnya seperti itu. artinya itu operasional untuk artinya untuk memasang. Mm-mm. Juga untuk maintenance? Untuk maintenance juga bisa Pak Juga dari kami maintenance, juga. ya? Iya. Saya dari awal sampai akhir bisa Iya. di-handle semua oleh Fiber Home seperti itu. Jadi Nah sekarang ini saya tanya nih, Indonesia bagaimana nih setelah internasional? saya Di Indonesia internasional bagaimana itu. pertumbuhan? Di Indonesia perkembangannya sangat bagus ya Pak ya. Jadinya kami sekarang mendukung untuk berbagai macam sektor, tidak hanya di provider. Oke, mungkin saya nggak bilang Ah. sektor provider, Oke. tapi segmennya lah. Segmen apa lagi banyak? Lebih segmennya gimana Pak? Segmen mungkin perumahan, segmen pemerintah, Oh. Segmennya lebih ke bagian telekomunikasi. atau telekomunikasi ya? Iya. Perusahaan-perusahaan telco yang ada di Indonesia. Iya betul. Dan itu artinya berkesinambungan. Saya ingin tanya nih, kan biasanya ada one time, tapi ini berkesinambungan. Seiring dengan teknologi-teknologi paling terbaru ya. Saya lihat kemarin waktu dipresentasikan, itu ada beberapa eksperimen juga itu. Ada beberapa kerjasama dengan university atau? Oh iya, Iya. dengan university juga ada Pak. Saat ini Iya. sebelumnya kami sudah mensupport untuk di Universitas Indonesia. Ya, Ya kami ada simulasi seperti FTTH. ya, Jadi kami di situ memberikan dukungan di labnya UI, Iya. Universitas Indonesia. Kemudian saat ini kami sedang mencoba untuk dapat bekerja sama di Telkom University. oh Telkom University. Iya. Iya. Kenapa? Strategi ini apa? Untuk di Telkom Kalian Uni- melihat apa? Artinya, apakah tentang teknologi ini
untuk di bidang education memang dia sudah seharusnya bareng sama-sama. Di satu gitu. sisi kalau untuk bagian bidang pendidikan ya Pak Ya. ya, kami ingin melahirkan ibaratnya melahirkan talent, bukan talent sih, maksudnya boleh. lebih memiliki skill ya, Artinya skill yang dapat sangat familiar dengan produk Fiber Familiar. Home gitu. ya artinya Fiber Home ini dikenal dan familiar. Yes. Ya diharapkan agar supaya talent-talent itu juga mempunyai namanya apa ya? Kalau saya sebutkan di bidang kemampuan teknologinya pun seiring dengan yang berkembang di bidang-bidang industri. Iya, betul. Seperti contoh di Fiber Home ini. Iya, makanya dari situ kami memberikan berbagai macam produk untuk dapat di research untuk para dapat di research. mahasiswa di universitas. Dapat masukannya? Dapat masukan. Hasil riset-riset. Iya. Dari mereka ibaratnya untuk yang televisi saat ini kan memang sedang mau berjalan. Tapi dari sisi mereka ingin mendapatkan beberapa produk yang mungkin bisa membantu mereka untuk research lebih jauh lagi. Iya. Seperti Tentang itu. SDM kalian ini, SDM-nya seperti apa yang dikembangkan? Mungkin di sini hanya masalah marketing ya. Apakah ada masalah tentang SDM yang terkait bekerja langsung di pabrik? Untuk SDM supaya lebih sangat berkualitas kami Iya. memberikan training pastinya. Ya, training. Kadang Ya, training kami juga bawa untuk para karyawan Fiber Home untuk Ya. dapat training langsung di kantor pusat kami yang di Wuhan, China. Yang di Wuhan itu. Iya betul Pak. Kadang Itu- kalau tidak hanya yang visit ke perusahaan ya, maksudnya ke kantor pusat, tapi juga memberikan training online secara berkala. Iya. Jadi di satu sisi tidak hanya ke bagian tim operation, tapi Iya. juga ke bagian sales yang lain. Walaupun sales ibaratnya supaya tahu nih gambaran Fiber Home itu seperti apa, memiliki Iya. produk seperti apa, gitu sih, Pak. Itu sekarang begini kan. SDM sudah. Pelatihan sudah. Ah. Teknologi artinya produknya juga sudah mulai cukup besar lah dikenal di Indonesia. Pertumbuhan bagaimana dengan tujuan bisnis kalian? Oh, tujuan bisnisnya sekarang sudah mendapatkan peluang yang sangat-sangat besar ya. Tapi untuk- sudah mulai datang kan? Iya. Kalau waktu lalu 2 tahun lalu kayaknya masih samar-samar nih. Iya, iya. Iya, tapi sekarang sudah mulai artinya Iya. ya panenannya. Betul. Makanya dengan adanya exhibition atau pameran seperti ini nih, Iya, customer kami pada datang, jadi yang mungkin mereka belum tahu untuk produk lebih lengkapnya seperti apa, iya. ya ada kesempatan waktu menunjukkan sampel-sampel di sini, mereka jadi oh tahu ternyata Fiber Home memiliki ini yang mungkin mereka sebelumnya belum ada gambaran nih gitu. Saya Iya, lihat tuh ada acara asosiasi pun saya lihat kalian tampil tuh. Iya. Saya baca itu yang di ABJI. ABJI kan iya, anggota betul. Masel juga. Secara asosiasi kan. Iya. Jadi ABJI ini anggota kita. Itu kan jawabannya SP yang dia juga memerlukan jaringan. Iya. Itu ABJI barangkali ya. Maka saya lihat, oh Ada bukan juga di situ ya, ada Pak? bukan juga. Artinya artinya beginilah, membumi lah. Kalian dikenal itu memang sampai di sektor retail lah. Betul. Jadi selain operator-operator, juga kalian di sektor retail. Iya. Dan supaya masyarakat yang lain pun di sini mengenal Fiber Home karena sebenarnya banyak pengunjung di sini oh hanya tahu nama Fiber Home tapi belum tahu itu perusahaan apa. Iya, itu Jadi sangat bagus ya. sangat. Karena saya juga kan tadi sempat mewawancarai juga seperti yang mensupport alat ukur, Iya. ya kan? Mereka juga melihat bahwa ada perkembangan-perkembangan yang baru yang mengharuskan mereka mempunyai alat-alat ukur yang sesuai dengan tingkat produk dari perkabelan yang ada sekarang. Iya. Itu sangat bantu. Dan mereka juga sudah menuju kepada support untuk AI. Ternyata faktor itu juga ada. Jadi tidak semata-mata kepada gelarannya, tapi Iya. juga untuk penunjangnya itu. Termasuk SDM-nya. Betul. Gitu loh. Makanya dengan adanya kehadiran AI ini sangat membantu banget untuk Ya, segala bidang ya Pak ya. Iya. Jadi misalkan kalau untuk di bagian project ini misalkan ya menggunakan AI, oh sangat mudah sekali untuk mendeteksi adanya masalah. iya. Ya, jadi Sudah kayak- seiring. Kau juga di kantor cepat Iya, sekali. iya. Kalau ditanya marketing yang paketnya seperti apa, iya, cepat langsung lah. keluar ya Pak. Langsung keluar. Berapa Iya. menit? 5 menit. Cepet lah. Jadi begitu prospek masuk, ya kan analisa betul nggak ada tingkat kebutuhan. Apakah ada tingkat apa namanya pembelanjaan
apakah akan ada expand? Seperti itu ya? Iya. Kalian segera nangkep itu ya? Iya, betul. Masuk ke produk ya? Ya, langsung. Oke, saya kira pertumbuhan untuk itu sudah mulai datang. Saya kan ngikutin tahun ketiga nih. Iya, betul, Ya, Pak. pertama kan ya masih mengenalkan wah, Ya. masih istilahnya raw lah. Iya. Tapi sekarang makin halus nih. Iya. Saya lihat udah makin halus nih. Ditunggu lagi untuk di tahun depan ya, Pak. Kita lihat dulu nih. Ini kalian skenario-nya dulu nih. Iya. Ya, boleh. Kita lihat dulu ya. Iya, baik. Untuk Yang pertama ya, integrated itu kita kan ini berbicara dengan base station ya, artinya BTS ya. ya, Ya, BTS kita selalu berhubungan dengan yang namanya 4G atau 5G. iya. Nah, integrated ini kita sebuah produk, yaitu yang kita namakan radio unit, itu terhubung menjadi satu, yaitu ini RRU, Iya. digabung dengan BBU-nya dijadiin satu yang tadi. Nah, itu integrated-nya. Ya, itu yang Nah, itu dia integrated. munculnya di ini ya. Ya, kalau yang ini Nah, munculnya ini di antena. Iya. Ya, ini antena sistem itu ini yang gede ini loh, Pak. Ya, ya. Oh, kita pasang di atas tower. Yang di tower Yang di begini tower ini. di atas yang Ya. kita pasang ini antenanya. Jadi antena ini nanti terhubung dengan radio. Ini Ya, radionya. Bang Dan, sama tanya dulu. Ini pasarnya di sini gimana? Yang saat ini. Sampai udah pakai yang segede-gede gini. Oh ya, yang saat ini kita sedang deploy di 1,4 di provinsi 1,4 yang FWA. Dan itu sudah ada. Sudah jalan kita. Sudah jalan. Berita itu yang saya selalu Iya. bilang sama Caroline, 2 tahun lalu seperti ini ya. Tahun lalu seperti ini kan. Iya. Sekarang sudah ada panenan lah. Iya. Iya begitu, Hasil Pak. tahun lalu, Bro. Hasil tahun lalu. Iya, Pak. Jadi udah seperti itu ya dia. Sudah seperti itu. Kita sudah deploy hampir 500. Jadi sudah sekitar 500. Sekitar 500 tower, Tower. titik ya, site ya yang kita Ya. namakan. Dan Ya. itu di operator di Indonesia. Di yang pertama yang tentunya kita tahu yaitu internet rakyat itu, Pak. Iya. Berarti surga. Iya, Wah, nah itu. Bagus dong. Begitu ini Oh. buka, dia buka pipanya. Iya. Kalian langsung masuk. Langsung ke situ. masuk. Ditunggu 2 tahun itu. Ditunggu 2 tahun, Pak. Walah, Iya. Pintar sekali. Makanya saya tanya, ini pasti surga nih. Ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan kita jalan Iya. terus itu, Dan Pak. dia agresif ya. Agresif, Karena Pak. Dia ingin memang mencapai ke angka yang agak angka psikologis itu. Iya, benar, Pak. Iya, 100.000 itu. Benar, Pak. Iya. Iya, benar, Pak. Kenapa? Karena rata-rata rate ARPU. Iya, Arpu Dari ya. itu kan ARPU hanya di antara 35 sampai 50. Benar, Pak. Itu. Maka dia sudah tahu harga Tahu. yang paling ya seperti itu. Iya, karena yang di bawahnya itu kan harganya cuma 100.000 nih. Nah, dia Iya. membuat investasi Iya. cocok kayak pasang hidung. Iya, benar, Pak. Itu. Siapa marketingnya itu? Bosnya itu, Pak. Oke, aku ingin lihat yang lain lagi. Baik, Pak. Berarti ini saya udah dapat jawaban ini. Ini salah satu sumbernya nih. Iya, benar, Pak. Sumber Makasih, cuan Pak. ini. Secara solusi kami punya full ekosistem untuk submarine ya. Iya, Kita mulai punya solusi mulai dari perangkat pasif maupun perangkat aktif. iya. Untuk perangkat pasifnya seperti ini Pak, kayak kabel laut ya. Kita Iya. produksi sendiri. Iya. Kemudian untuk perangkat pasif Itu kapal laut diproduksi di mana? Di sini, di Cina Pak, masih di Cina, masih di Masih di factory kita, iya. Kemudian kita pun Pengguna kenapa? kapal laut kan seperti Kalau Moratel di dan sini lain-lain. kami sudah Sudah deliver Moratel. ke Moratel. Ya. Salah satunya Moratel. Moratel. Ya, nah, di sini juga ada nih namanya repeater Pak ya, repeater. Kapasitas? Kalau ini tergantung Mas sebenarnya kalau kapasitas itu tergantung dari perangkat aktifnya. Iya. Ya, nah itu kan mau dipakai berapa ya? Kalau saat ini kita masih 16 lambda. Oh, 16 lambda. Kemudian selain menyediakan perangkat pasif dan aktif, Iya. kami pun menyediakan jasa EPC Pak, turnkey. Nah ini salah satu kapal yang kita punya, tapi Iya. saat ini masih berbendera Cina. Mau proses ke Indonesia cuman sepertinya masih lama. Susah Pak ya? itu seperti angkatan laut. Iya, Masalah Pak. keamanan laut Ya, itu memang nggak gampang. karena demandnya kan ada ya untuk maintenance. Masalahnya kan begini, kalau barang di atas masih ingin, tapi kalau barang di bawah malah yang paling waspada. Betul. Jadi banyak sebenarnya Pak. Ini di sisi untuk topik internet access. Kalau di sana kami pun based on data center pun ada. Boleh, solusinya. yang base data center. Ya.
Nah ini mungkin ini power system, Iya, ini jadi power yang data center. system. Ini Tadi data kan center yang Pak. saya lihat yang sur kan sudah di ujung, Iya iya. yang tadi. Nah ini Ah, ini nih. ini kita bilangnya container stacking solution ya. Iya. Jadi untuk data center itu sendiri kita punya yang solusi seperti kontainer Pak. Jadi solusinya itu solusinya tuh untuk misalnya mining ya. kan agak sulit untuk membangun bangunan ya. Iya. Jadi kita punya kontainer yang dimodifikasi sebagai data center. Ya. Dan kalau ini adalah contoh market untuk liquid cooling, Mbak. Ya. Nah, ini salah satu aplikasi yang mungkin saat ini kita tahu ya, mostly untuk komputer sekarang masih menggunakan air cooling. Cuman di sini kita menggunakan liquid cooling. Karena untuk komputer berbasis AI itu udah nggak akan bisa menggunakan air cooling itu. Iya. Terlalu apa ya? Terlalu panas nggak akan bisa. Iya. Saya pelajari itu ternyata memang berat, Mbak. Masalah saya kan tanya-tanya kenapa selalu ribut soal air? Iya memang Iya, benar, Pak. Betul. 24 jam, Pak. Iya, betul. Kebutuhan pendinginnya. Dan memang air gitu loh. Iya, betul. Jadi infrastrukturnya besar sekali ya harus dibangun. Mulai dari listrik, air, dan Iya. juga lain juga kan. Iya, betul. Nah, kalau di sini kita pun ada lebih ke managed service sih. Oh ya, Jadi manajer. managed Iya, service iya. ya. Managed service dan Di juga satu smart home. sisi ya. Iya. Di satu sisi. Jadi kita secara total kita bawa 9 topik lah di sini. 9 topik untuk solusi enterprise sama development. Iya. Iya. Makanya saya bilang tadinya ukuran masih begini. Jadi tahun ketiga sudah melebar kok. Mungkin tahun depan ganti lagi, Pak. Kita kan tergantung market ya. Iya. Dan juga target customer kita apa. Ya artinya kan begini, juga tergantung gelaran yang sudah dipakai. Betul. Iya. Iya, betul, Pak. Iya untuk pembanding. Iya, betul. Pembanding, Pak. Iya. Dan kenapa mungkin jadi pertanyaan kayak seperti smart post solution, terus Iya. kita masukin kayak network management Iya. karena kita pun melihat ada pergeseran dari operator ya. Dari mana mungkin dulunya spending, Iya. tapi sekarang itu lebih organize komposisi di perusahaannya itu sendiri. Iya, artinya dari nature company-nya juga. Betul, Memang betul. sesuai dengan artinya memang dari fiber home memang adaptif lah. Ya, betul. Jadi contohnya gini, Pak. Di sini bisa dilihat ada untuk perangkat aktif, perangkat wireless, sama FTTH gitu ya. Iya. Nah, sekarang kan udah banyak manager, Pak. Nah, kami menawarkan kita bilangnya one area, one partner. Jadi kayak misalnya Excel merger dengan Smartfren. Iya. Itu kan otomatis ada 2 bisnis yang digabung. Nah, biasanya ada vendor untuk maintenance itu beda-beda. Iya. Dan kami punya kemampuan itu semua, Pak. Jadi Iya. jadi one contact person kita handle semua Iya. untuk manajer service itu. Dan itu sudah terjadi. Kenapa? Udah terjadi. Ini area yang saat ini kita mau penetrasi sedang pasar. Sedang tawarkan. Karena kalau salah satunya yang kita berhasil implementasi itu adalah di Filipina. Ya. Di Filipina itu kita dengan Globe Telkom ya di sana kita melakukan ini. Kita banyak sekali tim manajer di sana. Karena udah apa ya? Kita udah lama deployment sana. Mereka pun sama deploy kompetitornya sama lah dengan kita kayak seperti Huawei ZTE gitu. Iya. Cuman kan otomatis kan banyak perangkat yang harus di manage. Nah, cuman mereka mempercayai kita untuk menghandle semua. Coba. Dijadikan satu ya. Betul. Baik. Saya kira Siap. ini sudah cukup ya. Kita selalu ketemu nih Pak ya. Iya. Mudah-mudahan tahun depan ketemu lagi nih Pak. Ketemu lagi. Yang dilihat tuh pasti perubahan. Iya pasti Pak. Iya. Siap. Tapi ya tadi saya tanya Caroline kan. Ya sekarang udah panen. Ya sudah katanya. Sudah panen. Enggak lah Pak. Kita- mana tadi ya? Oh, ini. Kita ikuti dari awal lah. Oke, terima kasih ya. Siap. Mari, Mari, Pak. sampai ketemu.